Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namadu wa shollimu ala rasulillah. Pemirsa, hadirnya kita ke dunia ini bukan kehendak kita. Bukan kehendak siapa-siapa, kehendak Allah. Allah punya misi yang besar. Allah punya rencana besar terhadap kita ini. Jadi kita nih harus tahu, Pak, siapa diri kita yang sebenarnya. Maksud apa Allah menghadirkan kita ke dunia ini. Dan ini kita ini siapa dan kita ini mau kemana. Hai kita ini harus tahu. Jadi perkara yang penting ini perkara mengenal diri dulu. Siapa diri kita yang sebenarnya, hakikat diri kita. Dan siapa tuh Allah. Kalau ini kita tidak tahu, Pak, ini kita akan mengalami suatu kesulitan. Baik kita di dunia dan nanti di akhirat. Karena kehidupan kita ini sekarang ini menentukan untuk kehidupan kita yang selama-lamanya, Pak. Awalnya ada, nggak ada akhirnya. Maka orang bijak, orang pandai ini orang memikirkan kehidupan yang akan datang ini. Yang kita akan lalui selama-lamanya. Masya Allah, Pak. Ini, Pak, dalam diri manusia ini ada sifat-sifat yang terpuji. Bahkan sifat-sifat yang sangat mulia dalam diri manusia. Dan juga ada sifat-sifat yang tercela. Inilah yang kita harus ketahui. Maka apa perlunya kita belajar suluk, Pak? Untuk kita bagaimana kita belajar merubah sifat-sifat yang tercela menjadi sifat terpuji. Sifat ria menjadi sifat ikhlas. Sifat angkuh menjadi sifat yang tawadu. Sombongan menjadi tawadu. Sifat-sifat daripada dengki, hasad menjadi sifat-sifat yang mulia. Inilah. Maka kenalilah dulu diri kita sebenarnya itu siapa. Dan diri kita sebenarnya tidak ada. Jadi ada diri kita dalam ketiadaan. La mawjud illallah, yang wujud hanya Allah. Kullu syai'in khaliqun illa wajah. Semua ini selain Allah akan hancur, Pak. Jadi kalau kita ini mengartikan kita ini jasad dari tanah, maka kembali ke tanah lagi. Tapi kalau kita meyakini bahwa ini jasad akan bersatu dengan ruh. Ruh akan kembali kepada yang punya ruh. Ini yang kita harus yakini, Pak. Jangan kita yakini jasad dari tanah, ya kembali ke tanah lagi. Karena kita meyakini salah. Jadi kita ini asal kita dari mana dan mau kemana itu kita harus tahu, Pak. Jadi jasad kita dan roh ini nggak bisa dipisahkan. Yang kita harus yakini jasad ini daripada sifat daripada kewujudan daripada diri kita itu wujudnya diri kita itu Muhammad. Jasad kita Muhammad. Roh kita asal dari Allah, ya roh. Jadi jasad Muhammad berbentuk jasad, Muhammad berbentuk roh, itu Allah. Karena semua ini apa yang ada diri kita ini semuanya ini kita harus kembalikan dulu, Pak, sebelum nanti diambil sama yang punya. Bagaimana kita punya daripada jasad kita ini ruh, daripada mata kita melihat. Ini kita kembalikan, jadi yang melihat itu bukan mata kita tapi basarnya Allah. Kita harus menafikan bahwa kuping mendengar bukan daripada punya diri kita. Kuping mendengar ini daripada saminya Allah. Kita bisa berbicara, nafikan ini bukan bicara daripada diri kita, tapi ini daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala.
kita gerak. Ini bukan gerak kita, Pak. Ini gerak daripada kodratnya Allah. Kembalikan kepada Allah. Kemudian kita punya irodat, keinginan. Nafikan keinginan kita, bukan keinginan kita, daripada Allah. Karena semuanya kelakuan kita ini, wujud kita ini, semua kembalikan kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau ada, kalau kau wujud, aku tidak ada gaib. Tapi kalau kau gaib, aku yang wujud. Nah, ini Pak. Jadi nafikan semua keakuan kita, kehebatan kita, kemuliaan kita. Ini kita sudah nafikan, Pak. Nafikan kita nafikan bahwa yang wujud, yang bisa hanya Allah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya kemana kamu melihat, melangkah, kemana kamu melihat, yang ada hanya zatnya Allah. Karena semuanya ini Pak, daripada alam-alam semesta ini yang kita lihat, yang kita nampak, semua inilah, ini kewujudan Allah. Daripada nurnya Allah, langit, bumi, binatang, manusia, itu nurnya dari nurnya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan melihat dirinya di luar dirinya. Jadi insan ini rahasia Allah. Maka Allah melihat dirinya dari insan ini. Insan rahasia Allah dan Allah rahasianya insan. Ini Pak kita pahami. Kalau Pak kita ini sudah bisa mematikan diri sebelum datang mati, maka kematian ini kematian yang mengembirakan Pak. Karena sebelum kita diambil, kita sudah mematikan diri dulu. Ya. Matikan diri. Ba'da antal maut, ba'da maut. Jadi matikan diri kita sebelum datang kematian Pak. Jadi begitu kita mati ini, kita sudah tidak ada lagi kesulitan. Kalau sudah mematikan diri kita dulu sebelum kita mati, sudah kita, ibarat kita nih punya ini, kita punya tagihannya kita masih banyak, temponya datang tempo kita masih belum dibayar, maka diambil yang kepaksa. Tapi kalau kita sudah bayar, tiap bulan bayar kan, sehingga punya kita sendiri, nah kan diambil pun gak enak Pak. Karena kita ini dikembalikan kepada yang punya lagi, kembalikan kepada yang pemiliknya, kembalikan yang pemiliknya. Bisa Bapak nih minjem piring kan, belum sempat dicuci, yang punya datang gimana? Dibersihkan dulu Pak. Nah itulah Pak. Jadi kita ini jangan sampai kita ini menjadi beban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak hamba ya. Hamba yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya, hamba ini hamba Pak. Akuilah kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba tetap hamba. Yang selain Allah adalah pemilik. Nah, ini Pak. Karena sifat-sifat terpuji ini milik Allah. Maka kalau kita dipuji, ini pujian ini punya Allah Pak. Jangan merasa kita yang dipuji. Kamu ini cantik, kamu ini bisa, kamu ini pandai, kamu ini mempunyai ini, masa Allah Pak. Ini kita nggak layak. Karena manusia ini benar-benar dalam keadaan yaitu manusia ini dalam keadaan ketidakberdayaan. Ini manusia, ini insan Pak. Hamba ini tonjolkan kehambaannya. Tonjolkan kehambaannya. Bila Pak hamba ini dia sudah merasa dirinya saya kuat, saya kaya, saya ini orang yang terpandang, maka
enggak langsung dia sudah mengambil sifat Allah yang maha kaya, mengambil sifat Allah yang maha kuat, mengambil sifat Allah yang maha alim, maka ini enggak layak sebagai hamba. Ini enggak layak sebagai hamba. Karena dia sudah mengambil hak-hak yang ada pada Allah, yang harus punya Allah, diambil, Pak. Maka tampilkan hamba ini nggak bisa apa-apa, bukan apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Ilmu punya Allah, kembalikan pada Allah. Kekayaan punya Allah, kembalikan kepada Allah. Nah, jadi kembalikan kepada yang punyanya, Pak. Jadi bebas kita. Jadi yang enak, Pak, kita hidup bersama Allah. Makan bersama Allah, tidur bersama Allah, ya berjalan bersama Allah. Kalau semua apa ini adalah perbuatan Allah bigori hisab. Kalau kita hidup kita nih semuanya nih perbuatan kita perbuatan Allah, binafsinya Allah, maka tidak ada lagi hisaban. Tapi kalau ini merasa ini perbuatan kita, perbuatan nafsi kita, maka ini akan dihisab. Wa matasa alun, ditanya, Pak. Tapi kalau ini punya Allah, tidak akan dihisab lagi. Semua perbuatan Allah, gerak-gerik kita, perbuatan kita, gerak kita, semuanya ini akan tidak akan ditanya kalau ini perbuatan daripada Allah. Karena apapun perbuatan Allah ini, kalaupun itu kelihatannya secara rupanya, secara johirnya buruk, tetapi itu baik kalau itu dari Allah. Nah, walaupun secara rupanya buruk, ini dari Allah, itu adalah khair. Tapi kalau daripada makhluk, daripada diri kita, Pak, walaupun itu baik, tetap itu hasilnya itu buruk. Karena manusia ini semuanya apapun yang lakukan manusia ini tidak bisa untuk kita rujuk. Semuanya kebaikan itu milik Allah. Ya enggak? Kembalikan kepada Allah yang punyanya. Inilah, Pak, itikat kita harus benar kepada Allah, kepada kita. Dan kita tidak boleh kita tidak boleh mengeluh. Saya ini begini, begitu, begini. Jangan, Pak. Di harap makhluk kita tampilkan saya ini mampu, saya ini bisa, saya ini Pak. Jadi jangan kita ada rasa keluhan. Keluh kita hanya minta pada Allah, ngadu pada Allah, harap pada Allah. Inilah yang bagus, Pak. Kalau kita ngeluh sama orang, sama saudara kita, teman kita ngeluh, apa yang didengarnya masalah. Ya. Jadi ngeluh kita hanya pada Allah, minta pada Allah, harap pada Allah, takut hanya pada Allah. Ini sifat terpuji, Pak. Sifat terpuji ini hamba Allah yang paling gentleman, Pak. Ini jangan sebentar ngeluh pada makhluk, bentar ngeluh pada makhluk, ya cemen lah. Ngeluh pada Allah. Dia mau juga sama Allah, Pak. Dia mau sama MPR, enggak ada gunanya, Pak. Gendong sama masa Allah. Semua datang dari Allah. Datangnya musibah dari Allah. Datangnya keamanan dari Allah. Datang kerusuhan dari Allah. Kenapa kita ngadu pada selain Allah, pada makhluk? Cemen, Pak, ya. Ngadu pada Allah yang punya segalanya. Yang punya segalanya hanya Allah. Yang bisa segalanya hanya Allah. Yang mampu segalanya Allah, selain Allah tidak mampu, selain Allah tidak bisa, selain Allah tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Inilah hamba, Pak. Tampilkan hamba di depan Allah, kehambaannya, maka ajijan bihi, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Karena kita sudah tampilkan kehambaan yang gak bisa apa-apa, bukan apa-apa dan gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita merasa bisa, merasa mampu, merasa punya apa-apa, nah ini sudah mengambil sifat-sifat Allah, menggerogoti, Pak. Sudah korupsi dan Allah lah. Sudah berani mengambil sifat Allah yang maha, Allah alim, Allah punya sifat kuat, diambil sama hamba, Masya Allah. Bagaimana, Pak? Bagaimana marahnya Allah kepada hamba ini, ya? Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman, Pak, ya. Semakin kita banyak lagi kita memahami hakikat diri, maka semakin kita dekat sama Allah. Semakin kita menyadari tentang hakikat diri kita sebenarnya siapa itu Allah, maka kita benar tidak punya apa-apa, Pak. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita mengakai hakikat diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau merasa kita punya, nah ini ya, Pak,
penghalangnya kita pada Allah nih kata merasa kita mampu, merasa kita mempunyai, merasa kita bisa. Inilah hijab kita dan Allah nih karena kita mampu, kita bisa, kita punya segalanya. Inilah jadi hijab. Semakin kita keyakinan seperti itu, semakin jauh kepada Allah. Semakin kita punya keyakinan seperti itu, kita semakin hijab pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita nih selalu diberikan kita nih keistimewaan dalam kita mengakui kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, astaghfirullah anta wal tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.